Kembali lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Upi Show. Masih bersama dengan Ketua KPU Tanah Toraja, Rizal Randa. Nah, pemirsa Upi Show, Rizal Randa ini sebenarnya Pak Ketua ini sudah menduduki jabatan Ketua KPU selama 2 periode. Itu sebuah prestasi yang luar biasa sebenarnya. Dan sebelum kita bertanya lebih jauh, saya informasikan kepada pemirsa Upi Show, Pak Ketua ini basicnya itu jurnalis. Nah, kita akan mengulas lebih jauh tentang sosoknya, bagaimana sehingga dia kemudian bisa menjadi seorang ketua KPU 2 periode berturut-turut. Nah, Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan sejarah perjalanan hidupnya sehingga kemudian sampai duduk sebagai menjadi seorang ketua KPU di Tanah Toraja. Ya, saya jadi wartawan itu tahun 1999. Waktu itu diajak oleh almarhum Krisna Yosep mengelola sebuah tabloid namanya Satu Indonesia. Satu Indonesia. Nah, itu saya mulai karir jurnalis dari situ. Saat itu sudah jadi masih mahasiswa? Masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Nah, kemudian setelah itu saya kemudian bertemu dengan Iwan Taruna. Ya. Itu pun secara kebetulan. Kebetulan waktu itu Iwan Taruna lagi meliput soal demo penolakan kenaikan BBM di 45. Oh, di 45. Nah, saya waktu itu bukan wartawan, ketemu secara tiba-tiba. Kebetulan saya bawa kamera. Iwan Taruna tawarin, bisa bantu saya untuk mengambil gambar di sini? Saya bilang, saya tidak punya keahlian untuk mengambil gambar. Secara singkat sekali dia kursus waktu itu, mungkin 5 menit, 10 menit. Setelah itu saya diberi kepercayaan oleh beliau dan saya ngambil gambar. Kemudian Pak Iwan Taruna meninggalkan lokasi itu untuk mengambil momen yang lain dari kenaikan BBM. Yang memang waktu itu di Kota Makassar terjadi demo di beberapa titik. Nah, setelah itu selesai pengambilan gambar, saya kembali ketemu Iwan Taruna untuk memberi gambar yang saya ambil. Dan begitu beliau lihat, dia bilang, oh ini standar televisi nih. Jadi saat itu Pak Ketua lagi sementara jadi mahasiswa? Masih mahasiswa? Masih mahasiswa waktu mahasiswa, itu. Sudah semester akhir. Semester akhir. Itu. Jadi Pak Ketua saat itu di fakultas apa? Saya di Fakultas Sastra Unhas. Oh, Fakultas Sastra Unhas. Angkatan 95. Angkatan 95. Jadi Pak Ketua ini juga aktivis di saat itu, di zamannya. Jadi guru jurnalisnya itu Iwan Taruna itu ya? Iwan Taruna itu. Oh, boleh juga ini Iwan Taruna ini. Nah, oke, terus menarik juga kisahnya. Ya. Jadi kemudian menjadi wartawan SCTV saat itu. Saya waktu itu masih istilahnya magang. Oh, magang. Iya, iya. Kameramen magang istilahnya. Iya. Ya. Nah, kemudian lama-kelamaan SCTV kemudian membutuhkan kameramen juga, dan saya kemudian mendaftar, dan itu kemudian bekerja sama dengan Iwan Taruna. Nah, sekitar 5 tahun kalau tidak salah, kemudian Bapak Hussein Abdullah yang juru bicara Wapres sekarang ini kemudian mengajak saya untuk terlibat dalam pembuatan satu stasiun televisi di Makassar. Namanya waktu itu Sun TV. Sun TV, ya. Nah, saya kemudian bergabung di situ. Nah, beberapa lama di Sun TV, mungkin 1 atau 2 tahun. Kemudian kami diajak lagi untuk membuat satu televisi baru lagi lokal, namanya Celebes TV. Ya. Jadi promo ini Celebes TV ini sama satu. Terus, jadi Sun TV dan Celebes TV ini kami mulai kerja bersama-sama dengan teman-teman. Itu mulai dari kertas kosong, kertas putih itu, hingga menjadi
Dan televisi itu berapa lokal. tahun menggeluti profesi itu? Kemudian akhirnya memilih menjadi seorang komisioner. Itu gimana prosesnya? Adakah orang yang mengajak atau ada orang yang atau Pak Ketua tiba-tiba, "Wih deh, saya tinggalkan profesi ini dan kemudian saya menjadi komisioner di KPU." Ketertarikan saya sebenarnya terhadap kerja-kerja sebagai penyelenggara pemilu ini di KPU sebenarnya memang juga berawal dari profesi saya sebagai jurnalis yang memang kerap meliput proses-proses pemilu. Ya. Nah, di sini memang tantangannya. Saya selalu berpikir jika meliput terkait dengan kepemiluan, terkait dengan kerja-kerja KPU, di pikiran saya selalu adalah sebenarnya isi KPU itu apa sih? Nah ini kemudian membuat saya tertantang untuk mengikuti seleksi terkait dengan rekrutmen komisioner KPU Tanah Toraja pada tahun 2013. 2013. Periode pertama berarti. Periode pertama. Nah pada saat itu saya kemudian melalui seleksi yang cukup ketat, ternyata mampu untuk bersaing dengan beberapa orang yang juga berminat masuk ke KPU. Dan masuk di periode kedua juga kembali terpilih. Masuk ke periode kedua tahun 2018 kemarin, saya juga terpilih jadi ketua KPU. Dan itu kan bukan hal yang mudah untuk menduduki sebuah jabatan, pejabat negara berarti. Dan selama menekuni profesi sebagai komisioner atau sebagai ketua KPU, penyelenggara pemilu, ada nggak pengalaman-pengalaman yang berbeda yang didapatkan yang jauh dengan ketika menjadi wartawan, ketika jadi jurnalis? Apa perbedaannya? Iya. Selama jadi penyelenggara, memang kemudian itu membuka mata saya bahwa ternyata di KPU ini tidak seperti yang dipikirkan banyak orang terkait dengan kerja-kerjanya. Di KPU ini sendiri ada sistem yang berjalan, ada sistem yang harus diikuti oleh seorang komisioner. Jadi sebenarnya menjadi komisioner KPU itu dalam kerja-kerjanya itu tidak susah sebenarnya. Asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Yang bermasalah memang kadang-kadang di seorang komisioner itu adalah ketika dia keluar dari patron atau aturan yang sudah dibuat. Jadi kalau mau selamat ikuti aturan aja. Kalau mau selamat ikuti aturan saja. Enak aja ya kalau gitu. Jadi yang bermasalah memang yang selalu membuat gerakan tambahan. Kira-kira begitu. Gerakan tambahan. Kalau kita ikuti patronnya, ikuti aturannya, saya kira tidak ada persoalan. Karena memang kalau kita ikuti aturannya, pasti kita akan sukses dalam sebagai komisioner. Dan itu yang terbukti sampai sekarang. Dan Pak Ketua, mungkin pemirsa UPISO ingin mengetahui apa resep hidup seorang Rizal Randa di dalam menjalani aktivitasnya. Jadi menjadi jurnalis diterima banyak orang, terus menjadi ketua KPU diterima banyak orang, dan sampai sekarang hidupnya itu landai-landai aja, tenang, dan termasuk salah satu orang sahabat saya yang menjalani hidupnya secara enjoy. Mungkin pemirsa UPISO ingin tahu apa sih prinsip hidup seorang Rizal Randa sehingga kemudian dia bisa menjalani profesinya itu dengan enteng, dengan berjalan dengan baik. Ya, prinsip saya sebenarnya adalah pertama, untuk menjadi baik dan bisa diterima oleh semua orang adalah jujur. Itu prinsip pertama yang saya terapkan. Harus jujur pada diri sendiri dan jujur pada orang lain. Itu saya kira modal utama kita dalam berinteraksi dengan sesama. Kemudian yang kedua adalah selalu serius dalam menjalani profesi. Saya sangat yakin bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan ini menjadi pegangan saya, dua prinsip ini dalam berinteraksi
sehari-hari, baik dalam pergaulan maupun dalam pekerjaan. Nah, sebagai jurnalis memang dulu pegangan saya itu adalah memiliki kejujuran dan kerja keras. Jujur dan kerja keras. Dan mencintai pekerjaan. Jujur, kerja keras, dan mencintai pekerjaan. Itu resep hidup seorang Rizal Randa, sehingga kemudian dia bisa bertahan sampai sekarang. Diterima banyak orang, dan setiap orang yang bertemu sama Pak Ketua happy-happy. Ya. Kita di sini happy-happy aja ya, dengan tim Upiso. Dan satu lagi pertanyaan terakhir, Pak Ketua. Pak Ketua kan memiliki keluarga. Saya tahu perjalanan hidup seorang Rizal Randa, sekarang menduduki sebagai seorang ketua KPU, pejabat penting, salah satu pejabat penting di Kabupaten Tanah Toraja, dan juga memiliki berbagai kesibukan lain. Nah, adakah obsesi seorang Rizal Randa di hidupnya ini yang belum kesampaian? Apa mimpi-mimpinya seorang Rizal Randa di hidupnya gitu? Misalnya setelah menjadi ketua KPU mau jadi apa, atau apa yang mungkin pemirsa Upiso ingin tahu? Ya, terus terang bagi saya, dari dulu itu selalu menginginkan sebuah tantangan, selalu ingin lebih daripada yang saya lakukan sekarang. Itu yang selalu saya lakukan. Nah, obsesi saya adalah begitu saya selesai di KPU, saya mungkin akan mencoba peruntungan lagi menjadi seorang politisi. Menjadi seorang politisi. Ya. Kira-kira seperti itu. Menjadi bupati misalnya? Bisa. Bisa, ya kita doakan. Jadi pemirsa Upiso, calon bupati Tanah Toraja di 2000. Ke depan kita lihat. Ke depan kita lihat. Dia sekarang menjadi ketua KPU dulu ya, diselesaikan dulu tugasnya. Ya, sehingga kemudian bisa menjadi purna bakti secara paripurna. Ya. Terima kasih atas waktunya. Kita akhirnya mengetahui sosok seorang ketua KPU. Kalau saya sudah ketahui, tapi ini buat pemirsa Upiso penting untuk tahu siapa ketua KPU Tanah Toraja yang sebenarnya, Rizal Randa. Dan sebelum kita menutup perbincangan kita dengan ketua KPU Rizal Randa, ada satu quote menarik yang mungkin bisa dipetik oleh pemirsa Upiso dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, yaitu bahwa kita harus selalu jujur pada diri sendiri, bekerja keras, karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya. Begitu Pak Ketua ya? Luar biasa. Hari ini juga saya tercerahkan oleh seorang ketua KPU kita. Makasih banyak, sukses terus. Semoga penyelenggaraan pemilu berjalan lancar dan cita-cita dari seorang Rizal Randa terkabul suatu saat kelak. Pemirsa Upiso, dengan berakhirnya quote tadi, maka berakhir pula episode Tanah Toraja kali ini. Bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.